Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Silvi selaku dosen akuntansi menengah. Jadi kami akan menjelaskan tentang PSAK 26 yaitu biaya pinjaman. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri kami. Saya Dimas Fadli Razan dengan NIM 2024-776, dengan teman saya Rian Fajriansa 2024-791, dan Muhammad Rizky Kurniawan 2024-768. Oke, jadi tujuan PSAK 26 adalah mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan biaya pinjaman yaitu borrowing cost, sehingga biaya yang berkaitan langsung dengan perolehan atau pembangunan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset. Sedangkan biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Intinya, biaya pinjaman yaitu beban kecuali yang langsung berkaitan dengan aset kualifikasian yaitu kapitalisasi. Oke, di sini ada definisi pentingnya. Yang pertama yaitu biaya pinjaman atau borrowing cost. Bunga dan biaya lainnya yang terjadi sehubungan peminjaman dana. Misalnya bunga pinjaman bank, amortisasi diskonto atau premium, biaya transaksi pinjaman, beban keuangan atas sewa pembiayaan yang relevan. Lalu aset kualifikasian atau qualifying asset. Aset yang memerlukan waktu substansial untuk siap digunakan atau dijual sesuai tujuan. Misalnya pabrik dalam konstruksi, infrastruktur, proyek properti yang dibangun bertahap. Persediaan biasa yang siap dijual tidak termasuk, kecuali persediaan yang memerlukan waktu produksi panjang. Oke, nah, kapan biaya pinjaman dikapitalisasi? Nah, yaitu ada 3 kondisi kumulatif. Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai hanya jika ketiga kondisi berikut terpenuhi secara bersamaan. Satu, pengeluaran untuk aset telah terjadi. Ada pengeluaran langsung pada aset. Yang kedua, entitas menanggung biaya pinjaman. Yang ketiga, kegiatan yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar siap digunakan atau dijual sedang berlangsung. Jika salah satu dari kondisi itu belum terpenuhi, biaya harus dibebankan, bukan dikapitalisasi. Contoh, belum ada pengeluaran atau proyek belum mulai dikerjakan. Selanjutnya, nomor 4. Kapan kapitalisasi dihentikan atau ditangguhkan? Yang pertama, dihentikan. Kapitalisasi berakhir ketika aset telah siap untuk menggunakan atau dijual sesuai tujuan manajemen. Setelah itu, seluruh biaya pinjaman yang terjadi selanjutnya menjadi beban. Yang kedua, ditangguhkan. Jika kegiatan pembangunan atau produksi aset dihentikan, sementara untuk periode yang signifikan, bukan karena alasan teknis normal. Kapitalisasi harus dihentikan selama periode penghentian itu. Jika penghentian bersifat teknis yang wajar, kapitalisasi bisa dilanjutkan. Jadi itu, Mas. Yang kelima, 2 metode perhitungan. Pinjaman khusus versus pinjaman umum. Yang pertama, pinjaman khusus. Bila entitas meminjam dana khusus untuk memperoleh atau pembangunan sebuah aset kualifikasi biaya pinjaman yang terjadi pada pinjaman itu selama periode konstruksi biasanya dikapitalisasi penuh. Selama syarat dimulai sampai selesainya kapitalisasi. B. Pinjaman umum. Metode tarif kapitalisasi jika dana tidak berasal dari pinjaman khusus, entitas menghitung tarif kapitalisasi sama dengan rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman yang ada selama periode. Tarif ini kemudian diterapkan pada jumlah pengeluaran kualifikasi selama periode untuk memperoleh jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi.
PSAK atau IAS. Masyarakat kan rata-rata tertimbang. Selanjutnya. Nomor 6, ilustrasi perhitungan langkah demi langkah, day by digit. Misal, entitas memiliki 2 pinjaman umum pada tahun berjalan. Pertama, pinjaman A, saldo 2 juta, suku bunga 8%. Ya, bunga tahunan 2 juta dikali 0,08 sama dengan 160.000. 3. Pinjaman B. Saldo 3 juta, suku bunga 6%. Bunga tahunan B 3 juta dikali 0,06 sama dengan 180. Langkah-langkah yang pertama, hitung total bunga aktual. Yang kedua, 160.000 ditambah 180.000 sama dengan 340.000. Yang ketiga, hitung total saldo pinjaman. 2 juta ditambah 3 juta sama dengan 5 juta. Lalu tarif kapitalisasi weighted average sama dengan total bunga ditambah total pinjaman. 340.000 ditambah dibagi 5 juta sama dengan 0,068 sama dengan 68%. Jika total pengeluaran aset dikualifikasikan selama periode 1 juta, maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi 1 juta dikali 68% sama dengan 68.000. Perhitungan di atas menunjukkan langkah perhitungan rata-rata tertimbang dan penerapan tarif kapitalisasi secara eksplisit. Selanjutnya, contoh jurnal akuntansi, kasus kapitalisasi. Kasus A, pinjaman khusus. Selama konstruksi, pertama mencatat bunga yang terjadi, akumulasi bunga. Debit, biaya bunga, atau beban biaya bunga, terus kreditnya utang bunga, atau kas. Jika kapitalisasi setiap periode, mengalihkan dari beban ke aset. Debitnya itu aset dalam pembangunan, kreditnya biaya bunga. Lebih praktis, perusahaan sering langsung mencatat debit aset dalam pembangunan, kreditnya kas atau utang bunga. Kasus B, pinjaman umum. Penerapan tarif kapitalisasi. Yang pertama, catat bunga aktual terutang sama seperti biasa. Kemudian pada akhir periode, debitnya itu aset dalam pembangunan sebesar 68.000. Kreditnya biaya bunga atau akun akrual sebesar 68.000. Sisa bunga akrual yang tidak dikapitalisasi tetap menjadi beban. Pastikan catatan mendetail untuk pembatasan jumlah yang dikapitalisasi. Selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh dikapitalisasi. Contoh pengecualian. Yang pertama ada biaya pinjaman untuk aset yang tidak memerlukan waktu substansial agar siap. Misalnya persediaan dagang biasa. Yang kedua, periode ketika aktivasi pembangunan dihentikan tanpa alasan teknis yang wajar. Yang ketiga, biaya pinjaman yang tidak dapat diatribusikan pada perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian. Selanjutnya, pengungkapan yang diwajibkan. Dalam pencatatan atas laporan keuangan, entitas harus mengungkapkan setidaknya kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman, prinsip kapitalisasi. Yang kedua, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode pelaporan. 3. Tarif kapitalisasi yang digunakan. Jika metode rata-rata tertimbang dipakai dan informasi relevan lain terkait pinjaman. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun tingkah laku kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.